Evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 terus berlangsung di tengah kondisi cuaca yang tak menentu. Hari ini tim SAR kembali mengevakuasi jasad korban kecelakaan pesawat. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato khusus dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Pada Kamis siang, waktu setempat, Presiden Prabowo memperkenalkan konsep Prabowonomics yang sudah ia terapkan sejak sebelum menjabat kepala negara. Salam jumpa saudara, kami temani Anda hari ini 22 Januari 2026 dalam Kompas Petang. Untuk 1,5 jam ke depan, saya Tifal Solesa. Dan saya Cynthia Rompas, Anda menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Sejumlah truk dan kendaraan yang dibawa di atas kapal Bonto Haru terguncang saat kapal dihantam angin kencang dan gelombang tinggi. Peristiwa ini terjadi saat kapal Bonto Haru berlayar dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, tujuan Pulau Kabaena, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sejumlah truk yang merupakan muatan di atas kapal feri Bonto Haru terguncang saat dihantam gelombang tinggi. Kapal feri KM Bonto Haru dihantam gelombang tinggi hingga 4 meter saat berada di perairan Bulukumba, Kepulauan Selayar. Truk yang terguncang membuat muatan dalam truk juga berjatuhan. Akibat cuaca buruk, otoritas Pelabuhan Bira menutup penyeberangan rute pelayaran tujuan Flores, NTT, dan pulau-pulau di Selayar yang dihentikan sementara hingga cuaca lebih baik. Jadi ombak diperkirakan 2-4 meter, makanya pihak terkait mengambil kesimpulan bahwa pemberangkatan hari ini ditunda sampai cuaca membaik. Fokus berikutnya terkait dengan banjir di Jakarta. Banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga Gang Pribadi Cengkareng, Jakarta Barat. Putar banjir aja. Ini dari media. Sebanyak 600 kepala keluarga terdampak banjir yang dipicu luapan kali Sekretaris. Bahkan sejak pagi hari, ketinggian air semakin bertambah. Sejumlah sepeda motor yang tak sempat dievakuasi terendam. Warga khawatir jika hujan tidak berhenti, tinggi air semakin meningkat. Bentar bang ya. Mungkin 1 meteran ini kurang lebihnya. Oh, kurang lebih 1 meter ya Pak. Ada rencana buat ngungsi nih Pak? Kita lihat situasinya dulu nih mau ngungsi. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau ini air makin tinggi Pak? Kalau hujan makin deras mah makin naik, bisa lebih dari 1 meter. Banjir juga merendam permukiman di Komplek Polri Pondokarya, Jakarta Selatan. Akibat hujan deras dan meluapnya air Kali Mampang, banjir merendam akses jalan dan rumah warga yang diduga akibat hujan deras dan luapan air di Kali Mampang. Warga hingga siang tadi memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka menunggu air surut. Titik lainnya persisnya di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Banjir membuat lalu lintas macet. Sejumlah kendaraan terjebak banjir dan kemacetan terlihat pada Kamis sore.
Sebelumnya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur terendam banjir setinggi sekitar 30 hingga 40 cm. Banjir mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan yang terjebak banjir mengalami mati mesin atau mogok. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah banjir. Bergeser ke Jakarta Utara, persisnya di Jalan Boulevard Kelapa Gading. Kendaraan yang melintasi jalur ini harus mengurangi kecepatan akibat banjir. Banjir setinggi 5 hingga 10 cm ini menggenangi jalan usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari. Sementara di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat, akibat banjir, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Kalideres maupun dari Tangerang ke Grogol mengalami macet. Banjir setinggi 20 cm membuat pengendara mengurangi kecepatan kendaraan mereka, sehingga menimbulkan kemacetan. Banjir di Dan Mogot disebabkan curah hujan yang tinggi sehingga kali Mokefort yang berada di sisi jalan meluap. Tak hanya di Jakarta, banjir juga terlihat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis pagi membuat banjir di jalan utama dan perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Banjir setinggi 60 cm ini membuat kendaraan yang melintas mogok. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka. Di Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir setinggi 50 cm, merendam permukiman warga. Ratusan rumah di RW 03 Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 40 hingga 50 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi sejak Rabu malam, sehingga kali yang berada di dekat permukiman warga meluap. Diprediksi hujan terjadi selama 8 jam. Hari ini Pemprov Jakarta melakukan 2 kali modifikasi cuaca. Hal ini untuk menekan dampak cuaca ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan modifikasi cuaca sudah dijalankan sejak pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Pemprov juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memfokuskan modifikasi cuaca pada daerah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok. Dalam hari ini kita akan menerbangkan 2 kali. Jakarta juga mudah-mudahan curah hujannya tidak seperti yang diprediksi oleh BMKG karena panjang, diperkirakan 8 jam hujannya. Mudah-mudahan ya hujan tapi tetap bisa dimonitor. Hanya kemarin kami juga menyampaikan kepada BMKG untuk BMKG konsentrasi jangan hanya Jakarta ya, kiri kanannya juga dilakukan modifikasi cuaca, terutama ya Tangerang, Bekasi, kemudian Bogor, Depok, dan sebagainya. Untuk mengetahui situasi terkini banjir Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Eril Wiranata dan juru kamera Janifan Prapta di Jalan DI Panjaitan Cawang. Lalu di Mampang, Jakarta Selatan, ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Zamzari. Kita ke Mampang terlebih dahulu. Niko, seperti apa situasi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut dan bagaimana kondisi warga?
Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Kalau misalnya banjir di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan ini surutnya ini bisa dibilang terpantau cukup melambat ketimbang banjir-banjir yang terjadi sebelumnya. Kalau misalnya kita bisa tunjukkan situasi terkini terkait dengan ketinggian air di Komplek Pondok Karya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini bisa dilihat ini adalah 55 cm. Dan kalau misalnya terkait dengan 45 cm, ketinggian di komplek ini juga cukup variatif, Cynthia dan juga saudara. Ada yang 45 dan ada juga yang lebih rendah lagi. Namun tadi kami juga bisa memantau di sana juga kalau terkait penanganan warga, disediakan juga 2 unit perahu karet di sini untuk nantinya bisa mengevakuasi warga. Dan terkait dengan penanganan maksud kami banjir di Kelurahan Pela Mampang, ini kita sudah bersama Pak Aji selaku lurah dari Kelurahan Pela Mampang. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke, Pak Aji, terkait dengan kronologi kejadian banjir yang terjadi di Komplek Pondok Karya ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya di Komplek Pondok Karya ini setiap debit hujan yang berlebihan, memang di sini terdampak genangan. Tetapi bisa kita lihat sendiri, tadi kita laporkan pada pukul 14.00 ketinggian air 70 cm, yang mana sekarang telah berangsur surut menjadi 45 cm. Penanganan untuk evakuasi warga dan juga penanganan tinggi muka air sendiri yang ada di Komplek Pondok Karya ini seperti apa, Pak? Untuk penanganannya kita di sini berkolaborasi, ada dari unsur Polda Metro Jaya, dari Pemprov DKI bisa dilihat, ada dari BPBD, SDA, LH, dan juga teman-teman PPSU Kelurahan, yang mana memang kita standby yang udah kita siapkan posko penanganan banjir di RW 4 Kelurahan Pela Mampang ini. Untuk proses evakuasi warga, Pak, kalau misalnya ini apakah sudah dievakuasi semua atau ada beberapa yang bertahan, Pak? Untuk evakuasi memang kita lihat dari rumah-rumah warga memang tidak ada yang perlu dievakuasi. Palingan ada beberapa warga yang ingin melakukan aktivitas, itu yang harus kita evakuasi dengan segera. Oke, terima kasih Pak Aji atas informasinya. Kita tentunya berharap banjir di Komplek Pondok Karya ini cepat surut agar aktivitas warga kembali normal. Dan itu dia, Cynthia dan juga saudara, tentunya hujan saat ini kembali turun dengan intensitas yang cukup deras. Tentunya kita harapkan banjir yang terjadi di Komplek Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan ini tidak menambah tinggi lagi agar nantinya masyarakat bisa beroperasi secara normal seperti itu. Cynthia, kembali ke studio. Ya, dari kawasan Mampang kita akan bergeser ke Cawang, Jakarta Timur. Sudah ada Eril Wiranata. Eril, mengingat ini sudah memasuki jam pulang kerja atau jam sibuk, bagaimana dampak banjir di kawasan Cawang, Jakarta? Ya, Cynthia dan saudara, bahwa memang di Jalan D Panjaitan, jika dapat ditunjukkan oleh juru kamera Janivan bagaimana situasi saat ini. Untuk banjir sendiri ini sudah surut, Cynthia, yang dimana memang jika melihat pada pagi hari hingga siang hari di Jalan D Panjaitan menuju ke arah Cililatan ini sempat terjadi banjir setinggi 60 hingga 70 cm yang dimana ini mengganggu dari aktivitas warga ataupun masyarakat yang menggunakan jalur ini. Namun saat ini pada sore hari di hari Kamis ini untuk banjir sudah surut, yang dimana memang sebelumnya dari Dinas Sudin SDA Prof DKI Jakarta ini sudah menyiapkan dari mobil pompa penyedot air, yang dimana diinformasikan sekitar ada 2 mobil sudah disiagakan. Selain itu juga memang jika melihat pada sore hari ini untuk di jalur dari DI Panjaitan ataupun Jalan Cawang ini, untuk kendaraan ini memang masih terjadi kepadatan. Namun jika dibandingkan pada saat siang hari tadi atau pagi hari, di mana memang kepadatan tersebut lebih panjang, Cynthia, yang dimana dari kemacetan tersebut akibat banjir pada pagi hari tersebut menyentuh hingga gedung depan Kodam Jaya Jakarta, yang dimana memang ini cukup terjadi kemacetan cukup panjang. Namun jika melihat pada sore hari ini untuk kemacetan tersebut sudah mulai mengurai, karena memang mengingat saat ini merupakan jam pulang kerja. Dan selain itu juga bahwa dari polisi pun terlihat sudah disiapkan di beberapa titik, yang dimana memang ini untuk mengatur lalu lintas. Selain itu juga jika melihat dari cuaca saat ini, Cynthia, bahwa memang cuaca ini masih terlihat mendung. Kemudian juga bahwa selain itu ada beberapa himbauan yang dimana sebelumnya juga diimbau dari polisi bahwa jika memang terjadi hujan kembali dan terjadinya banjir, maka masyarakat ataupun pengguna jalur dari kendaraan
roda 2 ataupun roda 4 ini diharapkan untuk menghindari dari Jalan DI Panjaitan untuk menghindari dari adanya kemacetan di titik tersebut. Karena memang jika melihat pada sebelumnya kemacetan ini terjadi hingga menuju ke arah Kodam Jaya ataupun ke arah Jalan Cawang. Namun saat ini sudah mulai mengurang, Cynthia. Kemudian juga bahwa dari petugas ini sudah disiapkan, yang dimana memang nantinya ini untuk mengatur lalu lintas, untuk mengarahkan. Karena memang jika kita melihat pada siang hari tadi, Cynthia, untuk jalan di DI Panjaitan ini, banjir ini tidak mengenang seluruh jalur, namun ada bagian yang masih bisa dilewati, sehingga ini yang menjadi jalur yang dilewati oleh kendaraan motor ataupun roda 4 yang masih ingin melewati. Dan dapat dipantau juga, Cynthia, pada saat ini hujan kembali turun di daerah Cawang, yang dimana memang ini kita berharap bahwa turunnya hujan ini tidak menjadi kembali banjir di Jalan DI Panjaitan, Cynthia. Yang dimana memang bahwa jika melihat bahwa pagi hari ini sempat terjadi hujan yang cukup deras, sehingga Jalan DI Panjaitan ini terjadi kembalinya banjir, Cynthia. Dan selain itu juga dari polisi pun dengan dinas tempat pun berkoordinasi, yang dimana memang ini untuk menjaga dari agar tidak terjadi kembali dari banjir hingga kemacetan yang terjadi di Jalan DI Panjaitan, Cynthia. Ya, Eril, jika memang cuaca di kawasan Cawang, Jakarta Timur masih tampak mendung, Anda tadi juga menyatakan bahwa sudah ada pompa yang disiapkan. Lalu di titik-titik mana pompa ini disiagakan? Ya, Cynthia, memang pompa tersebut disiagakan di beberapa titik seperti yang berada tepat di belakang saya ini, beberapa meter ini sudah disiagakan dari pompa air milik Sudin Dinas Pemprov Air, yang dimana memang ini untuk mengantisipasi jika terjadinya banjir, karena memang banjir tersebut pada pagi hari setelah dari hujan yang mengguyur sejak pagi hari tersebut mencapai 70 cm untuk ketinggian airnya, Cynthia. Selain itu juga dari polisi pun sudah disiapkan, yang dimana memang, Cynthia, nantinya jika memang ini terjadi banjir, maka ini menjadi hambatan bagi warga yang ingin melintas jalur DI Panjaitan menuju ke arah Cililitan, sehingga ini menjadi ada beberapa jalur yang diarahkan untuk dari masyarakat, mulai dari jalan arah Cililitan menuju Kebonanas ini, lalu kemudian juga dari perempatan setelah Uki Cawang diarahkan menuju ke arah Otista, karena memang jika terjadinya genangan air yang cukup tinggi, maka untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ini akan sulit melintas, Cynthia. Melihat karena memang situasi genangan yang tinggi ini dikhawatirkan bahwa kendaraan tersebut dapat menyebabkan mogok, sehingga ini menjadi kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di daerah ini Jalan DI Panjaitan. Selain itu juga ini nantinya akan berdampak jika memang banjir kembali terjadi, maka dampak tersebut akan mengular hingga menuju ke arah Kodam Jaya ataupun ke arah Cawang, yang dimana memang dari polisi pun sudah disiapkan untuk mengatur lalu lintas, yang dimana ini untuk mengurai dari kemacetan agar tidak kembali terjadinya kepadatan. Karena mengingat saat ini sekitar pukul 4 ini hingga nantinya ini menjadi waktu-waktu untuk pulang ke rumah dari jam pulang kerja, Cynthia. Ya, terima kasih Eril Wiranata. Dan kalau kita lihat di Cawang, Jakarta Timur, tampaknya hujan sudah kembali turun. Kami juga mengimbau warga untuk bersiaga ataupun berhati-hati. Terima kasih Eril Wiranata di Cawang, Jakarta Timur. Dan sebelumnya sudah ada Niko Anggriawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Terima kasih rekan-rekan. Kami segera kembali dengan laporan lainnya untuk Anda usai jeda, termasuk soal jembatan gantung antar kecamatan di Lebak, Banten yang ambruk. Sebanyak 5 pelajar SMP terjatuh ke sungai saat pulang sekolah. 1 di antaranya terluka. Saudara, jembatan gantung antar kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten ambruk. 5 pelajar SMP terjatuh ke sungai saat pulang sekolah. 1 siswa dirujuk ke rumah sakit. Jembatan gantung di Kampung Cilangkap, Kabupaten Lebak, Banten yang menjadi akses utama warga dan pelajar ambruk saat dilintasi 5 siswa SMP yang baru pulang sekolah. Peristiwa terjadi saat para korban melintasi jembatan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba jembatan terputus dan ambruk di Sungai Cilangkap.
1 orang korban harus dilarikan ke RSUD Malingping, sementara 4 korban lainnya mengalami luka ringan dan menjalani perawatan di rumah. Anggota DPRD Provinsi Banten bilang penyebab ambruknya jembatan akibat termakan usia. Upaya perbaikan sempat akan dilakukan namun masih terkendala lahan milik warga. 97. Atur. Ekor dari pesawat telah ditemukan. Atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Saudara, pada hari ke-6 operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500, tim SAR gabungan menemukan petunjuk jenazah korban lainnya. Evakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep dilakukan termasuk terhadap 6 jenazah yang telah ditemukan sebelumnya. Seluruh temuan hari ini dalam proses evakuasi ke posko induk SAR di Kabupaten Pangkep. Rencananya skenario evakuasi terlebih dahulu diarahkan ke puncak gunung atau lahan terbuka yang memungkinkan evakuasi via udara. Namun jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, evakuasi akan ditempuh lewat jalur darat. Sampai dengan hari ini telah diketemukan 2 korban dalam bentuk jenazah dan dengan body part total ada 9 pack. Benar-benar itu 9 korban atau bagaimana nanti dari teman-teman DVI bisa merapat ke puncak atau merapat ke lahan terbuka. Disitulah kalau cuaca memungkinkan kita pakai pesawat. Maju! Jalan! Dua korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah diserahkan pada keluarga korban. Mereka adalah pegawai KKP Deden Maulana dan pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono. Upacara persemayaman almarhum Anumerta Deden Maulana digelar di Auditorium Madidihang, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kamis pagi. Upacara persemayaman menjadi momen penghormatan terakhir. Jenazah langsung dibawa ke Garut, Jawa Barat untuk dikebumikan. Sementara persemayaman jenazah pramugari ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono disemayamkan di rumah duka Green Heaven, Penjaringan, Jakarta Utara dan akan dikebumikan di kampung halamannya di Tondano, Manado, Sulawesi Utara. Kakak kami bisa ditemukan lebih cepat. Walaupun kami sedih, kami tetap bersyukur karena saya dan istri berangkat ke sana dalam rangka menjemput kakak kami untuk pulang, untuk dimakamkan di kota kelahiran, kota Garut tercinta. Kalau dimakamkan di Tondano di Manado, karena memang Olen besarnya lama di sana, jadi ada di Tondano. Kami akan bawa nanti malam. Nanti malam dengan kargo lagi untuk ke sana dan kami beberapa keluarga juga mewakili untuk ada di sana. Besok ada ibadah lagi sehingga hari Sabtu baru pemakamannya. Selain kedua korban yang sudah teridentifikasi, tim SAR gabungan juga menemukan 6 jenazah korban di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep.
Keenam jenazah tengah dievakuasi ke posko SAR Induk untuk kemudian dikirim ke tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Selain pencarian 2 korban lainnya, penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 juga akan didalami melalui black box yang telah ditemukan. Pengamat penerbangan menjelaskan flight data recorder, FDR, dan cockpit voice recorder, CVR, yang ada di black box akan dicek untuk mengungkap riwayat teknis penerbangan dan komunikasi di kokpit pesawat. Kemungkinan untuk ditangkap oleh pesawat, ya, arahan-arahan itu tidak terdengar atau ada kejadian mendadak yang sehingga tidak bisa atau tidak dapat dengan cepat merespon arahan dari ATC. Nah, ini semua nanti bisa terungkap dari rekaman yang ada di FDR dan CVR. Kini tim SAR gabungan masih berada di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk mencari 2 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang tersisa. Sementara 6 jenazah yang ditemukan masih dalam proses evakuasi dari puncak gunung. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Sudah ada Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama mengenai proses evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Gufran, apakah jenazah korban yang ditemukan saat ini sudah berhasil dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung? Ya, untuk sore ini proses evakuasi dan juga penemuan korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung hingga hari ke-6 pencarian ini. Khusus hari ini ada penemuan baru korban dengan jumlah 6 korban yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung dengan kurang lebih berada 250 meter di bawah puncak Gunung Bulu Saraung. Kami menerima informasi ini dari tim yang berada di posko Basarnas yang mengatakan bahwa memang kurang lebih pada pukul 9.30 dari tim SAR gabungan yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung ini kemudian menemukan 6 jenazah yang lokasinya tersebar di sekitar radius 50 meter dari lokasi yang ditemukan pertama. Hingga sore hari ini kita masih menunggu bagaimana proses evakuasi yang sedang berjalan. Namun dari informasi yang kami terima, 1 dari 6 jenazah ini sementara menuju dievakuasi ke posko terdekat di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk mengetahui bagaimana proses penemuan jenazah ataupun juga 6 jenazah di Gunung Bulu Saraung ini dan juga proses evakuasi hingga sore hari ini sudah bergabung bersama kami Kasih Ops Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan. Pak, selamat sore. Ini kan infonya sudah ada 6 jenazah yang kita terima dan juga salah satunya sementara di perjalanan. Untuk proses evakuasi hingga sore hari ini seperti apa, Pak? Ya, untuk sore hari ini kami sudah tim SAR gabungan yang dimana di situ ada Basarnas, ada TNI, ada Polri dan potensi-potensi lainnya. Saat ini berusaha untuk melakukan evakuasi. Namun paket 1 ini yang pertama kami coba sampai saat ini pada pukul 16.45 tadi. Paket sekitar 30 meter lagi, yang dimana kita melakukan penarikan sejauh setinggi 350, dan kemungkinan untuk paket yang 5 ini kemungkinan besok pagi, dan kami akan usahakan untuk melakukan evakuasi evakuasi di 1 paket ini. Karena melihat dari kondisi cuaca, selain itu apabila kita memaksakan malam hari bisa berbahaya juga untuk tim, karena di atas itu jangan sampai ada bebatuan atau batu lepas yang bisa mengakibatkan terkena untuk teman-teman yang di bawah, seperti itu. Oke, berarti memang 1
jenazah ini sementara proses evakuasi dan pergerakannya ini sudah sampai di mana menurut komunikasi dengan tim yang ada di Gunung Bulu Saraung? Ya, informasinya yang tadi yang 16.45 bahwa korban sekitar 30 meter lagi akan berhasil dievakuasi sampai puncak. Kendala-kendala memang obstacle yang paling banyak sekali, ada beberapa obstacle yang dilalui dan memerlukan memang kekuatan yang ekstra untuk melakukan penarikan ini. Seperti itu. Berarti memang ini ditemukan di kedalaman kurang lebih 350, terus kemudian update terakhir ini sudah berada di ketinggian kurang lebih 30 meter dengan puncak untuk ditarik ke puncak dulu ya Pak. Terus kemudian dievakuasi melalui darat. Dengan pengalaman mengevakuasi jenazah yang sebelumnya melalui darat, ini apakah ada inovasi ataupun juga teknik baru untuk evakuasi lewat darat agar bisa berjalan lebih cepat Pak? Ya, untuk lewat darat mungkin kami nanti akan melakukan secara estafet. Kami sudah di pos 5, 8, dan 9 sudah kami siapkan tim. Apabila nanti di tenaga baru, apabila nanti melakukan evakuasi bisa bergantian secara estafet supaya bisa lebih cepat untuk pergerakannya. Oke, supaya bisa lebih cepat pergerakannya dan juga ini sementara dilakukan oleh tim ya untuk tim estafet. Baik, terima kasih kepada Kasiops Basarnas Bapak Andi Sultan. Selamat bekerja, sehat selalu. Saudara, jadi kita masih menunggu update dari tim yang masih melakukan pergerakan dan juga evakuasi hingga saat ini. Update terakhir memang menuju pos 9, nanti akan melalui jalur pendakian hingga ke pos 1 tempat saya melaporkan saat ini. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Gufran Lamataha, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato khusus dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Laporan langsung dari Swiss akan hadir sebentar lagi. Bertemu kembali saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato khusus dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss pada Kamis siang waktu setempat. Di hadapan ribuan stakeholders, Presiden Prabowo akan memperkenalkan konsep Prabowonomics yang sudah ia terapkan sejak sebelum menjabat sebagai kepala negara. Usai menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III di London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Swiss. Agenda utamanya di World Economic Forum 2026 adalah menyampaikan pidato khusus pada Kamis 22 Januari pukul 2 siang waktu setempat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden akan memperkenalkan konsep ekonomi Prabowonomics yang sudah ia terapkan bahkan sebelum menjadi presiden. Selain pidato khusus, akan ada pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pimpinan negara lain untuk menindaklanjuti rencana pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Thank you. Terima kasih. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Intinya beliau akan berbicara mengenai konsep-konsep ekonomi yang beliau pikirkan dan sudah beliau terapkan dalam selama beliau sebelum menjadi presiden dan sejak menjadi presiden hingga sekarang, dan beliau akan menceritakan hasil-hasil yang sudah pemerintah capai dalam 1 tahun ini, oke? Dan itu beliau sebut dengan Prabowonomics, oke? Prabowonomics. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyepakati kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris di bidang maritim. Prabowo menilai kemitraan ini sebagai elemen penting dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Prabowo menjelaskan kemitraan baru ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak
Inggris dengan kekuatan teknologi dan keuangannya dipandang sebagai mitra penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu implementasi konkret dari kerjasama ini adalah dukungan Inggris terhadap rencana Indonesia untuk membangun sekitar 1.500 kapal ikan dan merevitalisasi desa-desa nelayan. Iya, terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih. Welcome you again. Also for the maritime agreement that we signed, albeit about jobs which really matter, the United Kingdom. Mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita. Kita ingin meningkatkan konsumsi protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita. Dan saya ingatkan, 3/4 tanah air kita itu adalah laut. Ya. Dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi. Lebih lengkap tentang agenda Presiden Prabowo di Forum Ekonomi Dunia, sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Davos, Swiss. Cindy, selain akan memberikan pidato khusus, apa saja agenda Presiden Prabowo di sana, Cindy? Yang terbaru dan juga menarik, Cynthia, adalah pertemuan beberapa kepala negara untuk memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini adalah untuk menindaklanjuti juga 20 poin yang waktu itu sempat disepakati dalam deklarasi Gaza di Mesir. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang dilakukan di area Davos juga. Ini menjadi sebuah kesempatan ketika kepala negara memang berkumpul di World Economic Forum 2026. Kalau agendanya yang kami tahu, sekitar pukul 9.45 waktu setempat, atau artinya sekitar pukul 3:30 sore ya waktu Indonesia Barat. Beberapa kepala negara itu seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, termasuk juga Indonesia, sudah mulai mengalir masuk ke ruangan. Kemudian nantinya akan berakhir sekitar pukul 11.30. Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini memang adalah tindak lanjut. Kalau kita ingat pada bulan Oktober lalu, ketika Indonesia juga atau Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu saksi penandatanganan deklarasi, saat itu disepakati ada 20 poin yang bulan depannya juga sudah disetujui oleh PBB. Nah, memang salah satunya adalah pembentukan Dewan Perdamaian yang tugasnya adalah untuk melakukan supervisi transisi pemerintahan di Gaza. Nah, yang alasan juga mengapa Indonesia dan beberapa negara lain sepakat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, karena poin yang ditekankan salah satunya adalah soal gencatan senjata secara permanen. Yang kedua adalah rekonstruksi Gaza. Kalau pemerintah melihat ini atau realisasi fase kedua dari 20 poin yang diusulkan Trump, itu menjadi langkah lebih baik untuk demilitarisasi dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Nah, selain itu, agenda yang juga tampaknya akan dihadiri oleh Presiden adalah mengecek langsung Indonesia Pavilion. Indonesia Pavilion ini adalah untuk sebagai dalam tanda kutip markasnya. Di situ mereka masing-masing negara bisa melaksanakan seminar, dialog. Misalnya kalau sekarang ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga dari Danantara ada Pandu Syahrir sedang melakukan dialog. Ada juga CEO Danantara Rosanto Rosani informasi sedang melakukan pertemuan dengan pengusaha dari Jepang. Tujuannya adalah untuk sebenarnya memperkenalkan seperti apa sih peluang investasi di Indonesia. Kemudian untuk menjelaskan kalau Indonesia ini adalah negara dengan potensi tak terbatas, tapi juga aman untuk penanaman modal. Nah, ketika pengenalan itu sudah dilakukan di sini, harapannya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk investasi. Kalau kita ingat juga pemerintah punya target investasi pada tahun ini melebihi 2.000 triliun rupiah, sehingga Indonesia Pavilion ini menjadi salah satu upaya yang
mesti dioptimalkan untuk mencapai realisasi itu atau percepatannya menuju ke sana. Setelah dari Indonesia Pavilion, baru selanjutnya rencananya akan menyampaikan pidato kunci di area Kongres sekitar pukul 2 waktu setempat, atau artinya sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau bocorannya dari Saskap Teddy Indrawijaya ketika di London kemarin, Inggris memang menjadi negara yang sebelumnya sudah dikunjungi terlebih dahulu. Ya, Presiden Prabowo Subianto akan menjelaskan juga apa saja capaian yang sudah dilakukan, termasuk strategi dan gagasan ekonomi yang dia sebut sebagai Prabowonomics. Nah, apa saja itu yang akan disampaikan, karena informasinya Prabowonomics ini adalah sebuah gagasan yang sudah dilakukan bahkan sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai kepala negara. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena apapun yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan menggambarkan arah kebijakan nasional ke depan, dan capaian-capaian ini akan bisa semakin menguatkan posisi Indonesia di depan kepala negara. Apalagi di World Economic Forum 2026, pada tahun ini tingkat partisipasi dari pemerintah mencapai tingkat tertinggi. Ada puluhan kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat setingkat menteri, kemudian gubernur bank sentral, ada juga pemimpin perusahaan global yang terkemuka, unicorn, hingga pemimpin kelompok masyarakat sipil atau sektor sosial. Hingga sayang sekali apabila tidak dimanfaatkan untuk membawa dalam tanda kutip oleh-oleh. Nah, nanti kita akan mendengar apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi kalau kita mengingat ya, yang umumnya juga dibanggakan oleh Presiden adalah soal pencapaian EBG dan juga swasembada pangan. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi melaporkan langsung dari Davos, Swiss. Saudara, santer isu Presiden Prabowo Subianto kembali akan melakukan reshuffle kabinet. Partai Golkar berharap tidak ada pengurangan jumlah kursi di kabinet. Diskusinya hadir sebentar lagi. Masuk ke menu pertama diskusi di Kompas Petang, Saudara, beredar wacana Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan perombakan menteri atau reshuffle kabinet. Partai Golkar berharap keterwakilan partai pimpinan Bahlil Lahadalia itu tidak dikurangi di kabinet. Ketua fraksi Partai Golkar di MPR RI, Melkias Markus Mekeng, yakin kader Partai Golkar punya kapabilitas mumpuni sehingga meski ada kabinet, atau saya koreksi, maksud saya meski ada reshuffle, Golkar berharap kader-kadernya tetap dipercaya menduduki posisi menteri. Beberapa kader Golkar yang menduduki jabatan menteri seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Meski begitu, Partai Golkar menegaskan akan tetap menghormati keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan susunan kabinet. Hingga kini, terhitung sudah 3 kali Presiden Prabowo mengadakan reshuffle. Terakhir, pada 17 September 2025. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan kalau di reshuffle itu yang tahu cuma Presiden sama Tuhan. Jadi jangan tanya kami, sampai detik terakhir juga pasti nggak ada yang tahu. Tapi kita berharap nambah. Ya, kalau Golkar sih maunya yang terbaik lah, karena Golkar punya stok kader yang mumpuni. Ditambah apalagi lebih bagus gitu loh. Jangan dikurangin gitu loh. Tapi kalau soal reshuffle, ya itu haknya Presiden. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menjawab isu reshuffle jilid 4 di Kabinet Merah Putih. Yandri bilang sebagai pembantu Presiden, ia akan mengikuti apapun arahan dan perintah Presiden Prabowo. Wah, itu hak prerogatif Pak Presiden aja. Kita serahkan 100% ke Bapak Presiden aja. Tapi secara sebagai kinerja pembantunya kita sampai awak tanah aja. Tapi secara kinerja semuanya aman-aman saja di mata Presiden dalam beberapa kali rapat. Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita sebagai pembantunya sampai awak tanah. Siap ikut arahan dan perintah. Oke. Thank you Mas Yandri. Selama tahun 2025, Presiden Prabowo tercatat 4 kali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Reshuffle pertama pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Satrio Sumantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kemudian pada 8 September 2025 dilakukan perombakan kabinet secara besar-besaran. Dalam reshuffle tersebut, Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Prabowo juga menunjuk Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Sementara Ferry Juliantono dipercaya mengisi jabatan Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri pertama untuk Kementerian Haji dan Umroh, yakni Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Tak lama berselang, tepatnya pada 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali melantik sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan menteri yang sebelumnya kosong. Jamari Caniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sementara Erick Thohir dipercaya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh mana kebenaran isu reshuffle kabinet ini akan dilakukan dalam waktu dekat dan seberapa mendesak Presiden harus kembali merombak posisi di kabinet? Saya diskusikan ini bersama analis politik Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar, Bor? Halo, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan sudah kesekian kali lah saya bisa bahasakan Presiden sudah melakukan perombakan kabinet. Muncul isu ada rencana reshuffle jilid 4. Walaupun sudah dibantah oleh Mensesnek bahwa tidak ada rencana ke arah sana. Cuman kalau kemudian ada isu semacam ini, sejauh mana Anda menganalisis soal kualitas kerja kabinet setelah 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ini? Ya, kalau dari sudut pandang kita tentu belum tentu juga merupakan sudut pandang Pak Prabowo kan. Kalau sudut pandang kita ya memang banyak anggota menteri yang mestinya harus diganti oleh Pak Presiden. Tapi itu kan sudut pandang kita. Tapi bagaimana dengan sudut pandang Presiden? Saya justru nggak terlalu yakin Pak Prabowo akan melakukan reshuffle yang kelima. Kalau kita belajar dari reshuffle 4 yang sebelumnya, itu semua bukan karena kriteria itu digantikan, lebih karena memang ada persoalan hukum. Yang kedua, perubahan komposisi gitu ya. Dan yang ketiga adalah refreshing lah gitu. Dan hanya menyangkut kader-kader atau anggota kabinet yang di luar kader partai politik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak persoalan hukum di kalangan kabinet? Nggak ada. Apakah kemungkinan Pak Prabowo akan melakukan pergantian komposisi? Bisa ya, tapi kalau pergantian dalam pengertian misalnya mengurangi jumlah partai politik anggota koalisi, saya tidak yakin gitu ya. Mungkin menggantikan orang yang ada di dalamnya, oke, mungkin tuh. Nah, yang ketiga adalah apakah ini ada semacam anggota kabinet yang di luar anggota partai politik yang memungkinkan untuk direshuffle? Saya juga nggak melihat, karena komposisinya nggak lebih dari 20% anggota kabinet yang non-partai politik itu. Paling jauh mungkin Pak Purbaya lagi yang dievaluasi oleh Pak Prabowo kan gitu. Oleh karena berdasarkan tinjauan itu, saya nggak yakin Pak Prabowo akan melakukan reshuffle untuk 2026 ini gitu ya. Dan saya kira ada persoalan juga yang paling penting dari ini semua adalah soal Pak Prabowo tidak segarang, nggak seberani, nggak semacan yang kita duga. Sehingga kemudian, sorry saya potong, sehingga kalau kemudian melihat, kalau itu terjadi, entah kapan itu, karena kan semuanya hak prerogatifnya Presiden, maka dasar apa yang harus ditetapkan saat kemudian upaya perombakan itu akan dilakukan oleh Presiden? Lagi-lagi kalau kita belajar peristiwa reshuffle yang sebelumnya, sepertinya tidak ada kriteria khusus tuh bagi Presiden untuk menempatkan orang pada posisi-posisi tertentu. Kan ini udah ya non kriteria lah. Bagaimana misalnya orang seperti Erick Thohir dari BUMN muncul ke olahraga dan sebagainya itu. Jadi non kriteria, makanya ini sangat tergantung kepada masukan, sangat tergantung kepada dorongan, sangat tergantung pada lipatan partai politik masing-masing. Jadi menurut saya sih kalau belajar dari 4 yang lalu itu lebih banyak hitungan politiknya yang menjadikan hasil politik bagi Pak Prabowo ketimbang
merupakan hasil dari kontemplasi sendirinya Pak Prabowo gitu. Tapi kita lagi belajar dari 4 peristiwa reshuffle yang terjadi sebelumnya. Gitu. Oke. Kita coba sapa karena baru bergabung bersama kami saat ini Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Bang Doli dengan Tifal di sini, Bang. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, begini, walaupun kemudian sudah dibantah oleh Mensesnek akan ada rencana reshuffle kabinet, tapi ini isunya sudah menyeruak. Dan dari Pak Melkias Meke juga sudah berharap bahwa jangan ada yang dikurangi lah, terutama setidaknya untuk posisi Golkar di kabinet. Sejauh mana Anda mencermati isu reshuffle kabinet ini kalau kemudian terjadi? Ya sebenarnya kan gini, ini kita nih selalu dipusingkan sesuatu dengan hal yang nggak jelas, nggak ada gitu, ya kan? 1 bulan, 2 bulan pada saat setelah Pak Prabowo dilantik presiden juga isu reshuffle ini sudah mengemuka gitu. Nah terus sampai setahun lebih berjalan, terus ada aja setiap saat soal-soal isu reshuffle itu. Nah buat saya dan buat kami sebetulnya soal reshuffle itu kan sepenuhnya hak prerogatifnya presiden ya. Mau kapan, mau siapa, dan kenapa itu yang tahu persis adalah Pak Presiden dan hal ini Pak Prabowo. Jadi buat kami terutama kalau tadi pertanyaan ke Partai Golkar, ya kita ini kan memang diberi kepercayaan ya selama ini kepada Pak Presiden kepada kami untuk mengirimkan kader-kader terbaik kami yang ada di kabinet gitu. Nah dan itu selama ini semuanya kewenangan penuh Pak Presiden. Jadi kalaupun kemudian nanti ada evaluasi, ada yang harus diganti dan seterusnya, ya itu kewenangan. Tentu kalau tanya ada harapan, betul seperti kan Pak Meg yang tadi, ya kita tentu berharap jumlah yang selama ini diberikan kepercayaan kepada kami itu tidak berkurang. Karena kami juga terus mendorong supaya kader-kader kami yang ada di kabinet itu untuk bisa menunjukkan performanya secara maksimal, kira-kira begitu. Kalau saya hitung-hitung ini kan total 11 ada menteri wakil menteri yang Golkar kader-kadernya ada di situ. Kalau kemudian berharap tetap sama tapi kejadianlah ada reshuffle itu, ada bargaining position nggak yang dipatok oleh Golkar untuk ya jangan sampai dikurangi lah? Ya tadi seperti saya katakan itu tergantung ya Pak Presiden, dan tentu biasanya itu kan ada komunikasi ya. Dengan ketua partai politik itu bukan hanya dengan Partai Golkar saja, apalagi sekarang hampir ya hampir semua ketua umum partai politik yang di dalam pemerintahan kan ada di kabinet semua. Saya kira pastilah ada pembicaraan antara Pak Presiden dengan ketua umum partai politik termasuk ketua umum Partai Golkar kalau misalnya ada rencana evaluasi kemudian reshuffle dan seterusnya. Oke. Dalam konteks the right man on the right place, sejauh mana Golkar mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih ini dalam 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ini? Bang Doli? Baik, halo, ya. Iya, silakan. Halo. Ya, sejauh ini atau so far kelihatan secara umum kita nilai baik ya, dan kami juga selalu ketua umum kami juga selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran partai kader-kader partai terutama yang ada di kabinet untuk tetap terus menjaga ya kinerjanya untuk tidak untuk tidak menurun, terus meningkatkan tanggung jawab, bekerja sungguh-sungguh sangat serius ya sesuai dengan amanah ditempatkan masing-masing untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Oke, nah Bung Rey, kalau melihat dari dinamika politiknya, kalau Anda baca, kalau reshuffle itu terjadi, apakah akan ada ujian dalam tanda kutip untuk soliditas di koalisinya pemerintahan Pak Prabowo ini nanti? Iya, Pak Prabowo ini kan sangat menjaga agar pertama ya, Pak Prabowo ini kan jargonnya tulus harmoni gitu. Oleh karena itulah beliau kelihatan nggak punya inisiatif untuk katakanlah misalnya mengeluarkan 1 atau 2 partai dari koalisinya. Saya kira Pak Prabowo nggak berani tuh kalau itu gitu. Makanya berdasarkan itulah saya mengatakan tadi kayaknya nggak akan ada reshuffle nih. Kalaupun ada reshuffle nggak akan kena ke partai-partai, lebih kepada partai anggota kabinet yang non partai politik gitu ya. Tapi kalaupun kena ke partai bukan kursi partainya yang dikurangi, tapi lebih ke refreshing itu tadi karena ada pergantian lah
dari si A ke si B, tapi ya partainya begitu aja gitu. Sebab kalau kita lihat misalnya ya reshuffle yang ketiga sehingga saya atau keempat, saya lupa persisnya itu, demi mengakumulasi koalisi makin kuat di dalam kabinetnya Pak Prabowo, beliau justru menambah anggota kabinet gitu. Ya kan? Sekarang malah sudah 46 ya kan anggota kabinet kita itu, demi menampung itu sedemikian rupa, lalu menambah wamen-wamen ya, lalu memberikan jabatan ini, jabatan itu, dan sebagainya. Jadi, polanya Pak Prabowo udah kebaca nih, apa, ya kalau bisa dibagi, ya kita bagi gitu. Kalau nggak bisa dibagi, ya kita cari caranya dibagi gitu. Tapi teman jangan pergi gitu loh kira-kira itu. Itu yang saya katakan tadi, ini Pak Prabowo nggak semacam yang diduga orang. Beliau ini kelihatan karena jargonnya harmoni, lebih baik tidak konflik, ya kan, daripada konflik demi sesuatu yang lebih baik gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itulah solusinya Pak Prabowo itu gedein aja kabinetnya. Nah, makanya kan anggota kabinet kita ini paling besar sekarang ini gitu ya, dan dananya tentu saja besar untuk sana, dan Pak Prabowo ngerasa nggak perlu ada efisiensi yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tadi, kalaupun ada reshuffle, mungkin itu anggota kabinet non partai politik gitu ya, nggak berhubungan dengan partai gitu, justru dengan partai mungkin yang akan dicari lagi sama Pak Prabowo gimana caranya tepatkah ada kursi yang lebih tambah bagi partai-partai politik lain. Tepatkah pandangan dari Bung Rey ini, Bang Doli? Ya, saya kira yang namanya membangun harmoni, kemudian soliditas ya di dalam membangun atau menjalankan program-program pemerintah itu kan baik saja gitu. Ya, kenapa misalnya kita harus ada dua pilihan ya. Kalau memang bisa Bang Doli, secara harmoni, secara Bang Doli, sorry, tadi sempat terpotong, sinyalnya agak terganggu. Boleh diulang lagi, Bang Doli? Ya. Mohon maaf. Halo, ya. Iya, kita kan saya kira kalau memang tadi seperti dikatakan, Pak Prabowo itu punya visi, punya konsep untuk membangun harmonisasi antara kekuatan politik, membangun soliditas, itu kan. Nah, kalau itu tujuannya semuanya untuk menjalankan secara maksimal program-program yang sudah dicanangkan, itu kan baik-baik saja. Kenapa kita harus berhadapan dalam dua pilihan, misalnya antara harmoni dengan tidak baik? Kalau bisa kita buat harmoni solid dan tujuan yang baik itu tercapai, kan itu akan lebih bagus, kira-kira begitu. Bang Doli, Bung Rey, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya. Alright. Topik mancanegara akan jadi diskusi kami berikutnya usai jeda. Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tetap di Kompas TV. Saudara, Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri pada unggahan di media sosial mengungkap keputusan itu tertuang dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan para Menlu dari 7 negara seperti Turki, Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri melalui media sosial X menuliskan, Indonesia dan sejumlah negara menyambut baik undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian terkait kesepakatan gencatan senjata permanen di Gaza hingga mendukung rekonstruksi Gaza. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengaku telah diundang untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump. Kanada sejauh ini belum merespons undangan itu. Carney bilang Dewan Perdamaian adalah awal dari fase lanjutan usai perang di Gaza yang harus disambut karena merupakan kendaraan yang positif. Dewan Perdamaian adalah badan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengawasi gencatan senjata Israel Hamas dan pemerintahan pasca perang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkenalkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebagai tandingan Dewan Keamanan PBB yang ia nilai gagal. Awalnya, Dewan ini dibentuk untuk gencatan senjata Gaza. Namun Dewan Perdamaian ini kini dirancang untuk menangani berbagai konflik global.
Trump pun mengirimkan undangan ke puluhan negara sambil mengisyaratkan bahwa dewan ini akan segera menengahi konflik global layaknya Dewan Keamanan PBB. Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. Di tengah wacana pembentukan Dewan Perdamaian usulan Presiden Trump, tadi malam Presiden Palestina Mahmud Abbas tiba di Moskow, Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Dikutip dari situs berita Viori, Moskwa mengatakan pertemuan Putin dan Presiden Abbas akan membahas isu-isu terkait perdagangan dan kerjasama kemanusiaan antara kedua negara, serta situasi di Timur Tengah, khususnya Gaza. Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencaplok Greenland tampaknya semakin serius. Terbaru, secara mengejutkan, Trump mengaitkan ambisinya untuk menguasai Greenland dengan kegagalannya meraih hadiah Nobel Perdamaian 2025. Trump menilai karena jasanya tidak dihargai oleh Komite Nobel, ia kini merasa bebas untuk mengedepankan kepentingan Amerika Serikat dengan cara yang lebih agresif, termasuk dalam upaya akuisisi Greenland. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says. But I really don't care about that. What I care about is saving lives, and I think I've saved tens of millions of lives. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja menilai, semakin ambisiusnya Trump menguasai Greenland tak lepas dari lemahnya pengaruh PBB. Terlebih Trump mengumumkan niatnya untuk membentuk Board of Peace yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Hingga saat ini, sejumlah pasukan militer negara NATO masih berada di Greenland untuk mengikuti latihan bersama Denmark. Langkah ini dilakukan usai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan militer Prancis sudah berada di Greenland untuk memperkuat komponen darat, laut, dan udara. Kemudian PBB bisa apa? Sebenarnya PBB sudah lumpuh. Kalau dari segi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya bisa melakukan prevensi gitu ya, preventif gitu, itu sebenarnya lumpuh. Tapi kalau kita nggak perlu khawatir sepenuhnya karena mekanisme-mekanisme baru yang dibangun lewat bilateral maupun minilateral itu sebenarnya ada. Yang harus diantisipasi sebenarnya sebelum menuju Perang Dunia Ketiga itu adalah eksploitasi. Jadi yang saya khawatirkan itu justru eksploitasi besar-besaran, terutama terhadap negara-negara low middle income countries. Tak hanya ancaman militer, ancaman ekonomi juga dilontarkan oleh Trump. Trump akan mengenakan tarif 10% hingga 25% bagi negara-negara Eropa, termasuk Norwegia yang menghalangi rencananya menguasai Greenland. Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza akan kami bahas bersama Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia dan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Slamet Riyadi. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung. Prof, begini, ada AS dan Israel, mereka satu sekutu dan berada dalam Dewan Perdamaian Gaza. Posisi Indonesia untuk mendorong perdamaian ini bisa benar-benar realisasi, memungkinkan atau tidak? Pertama ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, memang bagi Indonesia saat sekarang ini dilematis. Dilematis karena kalau Indonesia tidak tergabung dalam Board of Peace,
seperti Prancis dia menolak, itu Trump sudah mengatakan akan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Jadi kalau Prancis itu katanya akan dikenakan sampai dengan 200%. Kita tidak tahu apakah benar atau tidak, karena ini yang juga disampaikan oleh Trump ketika dia minta supaya Greenland diserahkan kepada Amerika Serikat dan ditentang oleh sejumlah negara Eropa. Dia katakan juga dikenakan sekian persen, tapi tidak terjadi. Nah, bagi Indonesia tentu kita ingin ya bahwa kita bisa berperan di dalam perdamaian di Palestina. Tetapi dengan permintaan dari Trump, kalau misalnya masuk, itu kita harus membayar sebesar 1 juta US dollar. 1 US dollar itu sekian triliun, besar jumlahnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya pilihan? Karena seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak masuk, maka kita akan dikenakan tarif yang sangat tinggi. Sementara kalau kita masuk, kita harus dikenakan 1 juta US dollar. Nah, baru yang berikutnya, pertanyaannya adalah apakah kita mampu untuk memberi memberi kontribusi dorongan untuk perdamaian di Palestina. Jadi begini, kalau saya lihat dalam strukturnya ini, pertama ya yang ingin saya sampaikan juga, saya setelah teliti, ternyata aturannya, statutanya itu, piagamnya itu ditentukan oleh Presiden Trump sendiri, oleh Amerika Serikat. Kita nggak punya warna di situ, ya karena di dalam Board of Peace ini ditentukan oleh Amerika, dan kemudian mereka yang ditunjuk sebagai orang-orang yang menjadi executive officer itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Trump. Dan mereka kebanyakan adalah mereka-mereka yang punya kontribusi pada waktu perdamaian di awal begitu ya. Di situ ada Marco Rubio dan lain sebagainya lah, termasuk menantunya Trump. Nah, dalam konteks seperti ini memang kita harus pertanyakan apakah kita bisa shaping apa yang akan menjadi perdamaian, karena kalau saya sih sebenarnya ingin mendudukkan orang Indonesia ada di sana, atau kita hanya sekedar melegitimasi terhadap kebijakan dari yang dibuat. Sementara kalau misalnya kita harus sama Israel, menurut saya ya PBB, kita di PBB ada Israel, ada Indonesia, nggak ada masalah. Tetapi yang penting itu adalah kita tidak menjalin hubungan diplomatik gitu. Mas Slamet, posisi kita terjepit nggak di badan perdamaian ini untuk menawarkan dorongan perdamaian di Gaza itu? Iya, kami menilai bahwa hal ini Indonesia bukan dalam posisi terjepit. Maka dari itu kita perlu melakukan dukungan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan suatu langkah yang pada notabene-nya bukan langkah normatif semata dan juga bukan sebagai diplomasi simbolik, tetapi ini suatu langkah strategik yang diambil sesuai dengan relevansi sebagai bentuk kerangka kepentingan nasional kita. Maka kami menilai ini juga sesuai dengan amanat institusional kita bahwa kita harus terlibat secara aktif dalam berbagai forum global. Dengan masuknya, bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace ini menjadi salah satu tantangan dan menjadi salah satu jawaban bahwa negara-negara besar dengan adanya diplomasi modern, mereka harus masuk di dalamnya dalam arti untuk menentukan arah-arah kebijakan ataupun perundingan-perundingan yang perlu diputuskan. Maka ini langkah yang strategik bahwa Indonesia ingin menentukan suatu kebijakan ataupun keputusan dalam arena perundingan yang diputuskan oleh aktor-aktor internasional. Tentunya Indonesia nanti tidak sendirian di sana. Misalkan berbicara tentang konflik Gaza, karena standing positioning-nya dari awal Indonesia bersama pemerintah Indonesia ini sudah menyatakan sikap akan bersama-sama untuk mengawal kemerdekaan Palestina. Tentunya di sini nanti kebijakan tersebut akan kita dapatkan. Singkat untuk masing-masing karena waktu kita terbatas, Prof. Hikmahanto, menurut Anda tawaran apa yang harus didorong betul oleh Indonesia di sini? Ya, tawaran yang harus didorong adalah bagaimana peran dari kita Indonesia. Kalau kita hanya menyumbang dan tidak ada orang Indonesia yang ada di dalam Board of Executive, menurut saya ya kita hanya sebagai legitimasi saja.
dan kita tidak tahu arah kebijakan dari apa yang akan ditentukan oleh Trump dan apakah ini cuman Trump dengan katakanlah pihak Israel dan yang lainnya hanya ikut saja. Oke. Ini yang jadi permasalahan. Nah, Mas Slamet, menurut Anda? Iya, pada prinsipnya kami mendukung bahwa hadirnya Indonesia dalam forum yang diinisiasi oleh Trump ini, Indonesia jangan memberikan cek kosong, tapi terlibat secara aktif. Bahkan dalam strukturalnya harus juga memberikan rekomendasi kepada forum tersebut ataupun board of peace ini untuk terstrukturnya didirikan oleh merekomendasikan ada orang Indonesia juga di pemerintah Indonesia yang juga ikut aktif di sana untuk ikut masuk dalam perundingan-perundingan tersebut. Baik, Prof. Hikmanto Juwana, terima kasih. Mas Slamet, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kami akan ajak Anda meninjau kondisi terbaru di Jakarta, di beberapa titik khususnya di kawasan Cawang, Jakarta yang masih tergenang banjir hingga pagi hari ini yang memicu kemacetan. Lengkapnya sebentar lagi, tetap di Kompas TV. Saudara, kami ajak Anda untuk melihat kembali pantauan terbaru dari Cawang, Jakarta Timur. Akses jalan masih terendam banjir di sana. Perlu dipahami juga kondisi saat ini sudah masuk jam pulang kerja sehingga aktivitas yang terpantau sejak pagi hingga sore ini tidak ada hal yang berbeda. Kemacetan masih terjadi imbas genangan yang masih terus terlihat sampai dengan saat ini di Cawang, Jakarta Timur. Tingginya bisa lebih dari 50 cm. Ini tim gabungan, dalam hal ini polisi dan juga otoritas terkait, terutama Dinas Perhubungan setempat, ikut membantu agar proses dari lalu lintas yang ada di sana tidak terlalu menghambat. Walaupun kemudian visual yang Anda lihat saat ini adalah visual terbaru di Cawang, Jakarta Timur, kondisinya masih terpantau tersendat imbas banjir ini. Ini untuk kawasan Cawang, Jakarta Timur, saudara. Sementara untuk pantauan di titik lain kami juga melihat ada genangan banjir hingga memicu aktivitas warga terhambat, bahkan lalu lintas ikut terganggu. Sehingga untuk Anda warga Jakarta yang akan beraktivitas di beberapa titik, utamanya di area-area yang padat lalu lintas, untuk memperhatikan jalur alternatif dan lalu lintas di sekitarnya. Sekarang kami mau ajak Anda untuk menuju ke Jalan DI Panjaitan. Jalan dari arah Halim Perdana Kusuma menuju ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk di titik ini yang saya sebutkan di Jalan DI Panjaitan, sejumlah pengendara memilih putar balik untuk memilih jalur alternatif tampaknya karena kemacetan terpantau sudah terlihat di situ imbas dari genangan yang muncul sejak pagi hari dan berlanjut hingga sore hari ini. Tidak hanya untuk di dua itu, visual yang Anda lihat saat ini masih berada di Cawang, Jakarta Timur. Untuk Anda pengguna jasa transportasi umum Transjakarta juga tampaknya harus melihat lagi informasi terbaru yang diperbarui oleh pengelola Transjakarta. Akan ada sedikit banyaknya peralihan rute perjalanan yang bisa jadi akan berdampak juga kepada para pengguna Transjakarta di beberapa titik atau di beberapa halte yang terdampak di jalur-jalur terdampak banjir ini. Yang Anda lihat saat ini hanya ada satu lajur yang bisa dipakai untuk pengguna kendaraan berbagai jenis, baik itu kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan roda 2, termasuk angkutan umum Transjakarta. Sehingga diharapkan kemudian untuk Anda yang melintasi jalur ini di wilayah Cawang, Jakarta Timur, untuk terus mengikuti arahan petugas demi kelancaran lalu lintas meski macet menghantui imbas dari banjir yang masih terus muncul hingga saat ini. Kita jeda sebentar, tetap di Kompas TV.
Pasca bencana, sejumlah pedagang di Aceh Tamiang, Aceh kembali beraktivitas meski dengan keterbatasan. Banjir bandang di Aceh Tamiang tak hanya menghancurkan rumah warga, tapi juga menghentikan ekonomi warga. Sejumlah pedagang yang harus berhenti berjualan kini kembali berdagang meski terbatas. Pedagang nasi di Karangbaru, Aceh Tamiang, Maisari mengaku cukup sulit berjualan lantaran perlengkapan dagangnya hancur imbas banjir. Kita akhiri Kompas Petang. Terima kasih. Saya Sintia Rompas. Dan saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.